to VOA Career Day. Masih di Washington DC meskipun hangat, tapi pemirsa agak windy nih sebenarnya. Bisa dilihat memang agak-agak windy dan juga bisa dilihat suasananya adalah musim semi alias musim mulai bermekaran dan daun-daunnya juga sudah mulai hijau, orang-orang sudah mulai makan di luar, restoran-restoran juga buka-buka di luar. Ini suasananya sejuk banget gitu loh. Kayak mungkin kalau di Indonesia ya ke Bandung atau ke Dago ataupun juga ke puncak. Wah, sejuk itu emang ya the best weather pemirsa. Nah, kita di sini juga masih akan menyampaikan berita tentang sebuah karir yang juga menarik kalau pemirsa di rumah senang dengan dunia pembuatan film ataupun juga bikin sesuatu tentang produksi film, pasti pengen dong suatu saat nanti jadi seorang sutradara. Gimana kalau misalnya jadi sutradara yang sepantar dengan Ang Lee? Wah, dewanya tuh, dewanya sutradara itu. Udah pasti kita penasaran dong ya, kalau misalnya ingin menjadi dia harus ngeliat tuh perjalanan dia, karirnya seperti apa. Makanya kita ngeliatnya liputan selengkapnya dari Debbie Swapetlis yang satu ini. Check it out. Terima kasih Santi dan Ian dan pemirsa Career Day. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengikuti kehidupan karir seorang sutradara besar yaitu Ang Lee. Tentu saja karyanya sudah kamu ketahui ya, yaitu Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan yang terakhir adalah Life of Pi. Yang menarik dari Ang Lee ini, ayahnya tidak menginginkan dia untuk berkarir di dunia film. Ayahnya ingin agar dia bekerja kantoran seperti pegawai-pegawai pada umumnya. Nah, bagaimana Ang Lee mengambil sikap? Kita ikuti liputannya berikut ini. To me, when I get awards, especially a movie like this, is it's the acceptance from the audience that really make me feel very, very deep. Lahir pada tahun 1954, Ang Lee adalah salah satu filmmaker hebat saat ini. Sebagai seorang filmmaker muda dari Taiwan, Lee mulai menulis naskah film dan menghasilkan Pushing Hands, sebuah film yang menggambarkan konflik antar generasi dan adaptasi kebudayaan. Namun dua film berikutnya lah yang menempatkan Ang Lee duduk sejajar dengan sutradara terkemuka dunia. The Wedding Banquet adalah film yang sangat populer dan merupakan karya pertamanya yang berbicara mengenai homoseksualitas. The Wedding Banquet masuk dalam daftar nominasi Oscar dan Golden Globe dan memenangkan penghargaan di Berlin Film Festival. Film ketiganya yaitu Eat, Drink, Man, Woman masuk dalam nominasi Oscar kategori film berbahasa asing. Ang Lee terus berkarya dengan film-film mainstream Hollywood seperti adaptasi komik The Hulk, kemudian Sense and Sensibility, dan Crouching Tiger, Hidden Dragon yang dianggap sebagai karya terbesarnya. Crouching Tiger memboyong nominasi Oscar dan menang dalam kategori film berbahasa asing terbaik dan sutradara terbaik di ajang Golden Globe. Di Amerika, film ini menjadi film berbahasa asing yang paling banyak penontonnya. Filmnya pada tahun 2005 yaitu Brokeback Mountain menarik perhatian publik dan menimbulkan perdebatan hangat. Film tentang hubungan cinta terlarang antara dua koboi ini dibuat berdasarkan kisah pendek Annie Proulx yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Brokeback Mountain memenangkan banyak penghargaan bergengsi. Ia meraih penghargaan sutradara terbaik dalam Oscar 2006 dan menjadi orang Asia pertama yang menerima Oscar. You said you had an amazing story. Let's see then, where to begin? I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. Karya besarnya yang paling akhir adalah Life of Pi, film 3 dimensi epik yang memakan 4 tahun dalam pembuatannya. Pemeran film ini mencakup seorang anak laki-laki yang belum pernah berakting sebelumnya, serta harimau sungguhan dan harimau digital yang diolah begitu apik sehingga sulit bagi penonton untuk melihat perbedaannya. Sebenarnya orang tua Ang Lee menginginkannya menjadi guru atau dosen, tetapi ia tidak lulus ujian masuk universitas sebanyak 2 kali. Ini tentu saja menjadi masalah karena ayahnya adalah kepala sekolah tempat ia bersekolah. Akhirnya Ang Lee masuk ke sekolah akting, tetapi sayang bahasa Inggrisnya kurang bagus. Karir sutradara pun memanggilnya. Siapa yang menyangka memang disitulah tempatnya. And the Oscar goes to Ang Lee. Life of Pi memberinya gelar sebagai sutradara terbaik untuk kedua kalinya dalam Oscar 2013.
Keluarganya Ang Lee ini ya, saking kepinginnya agar dia itu bekerja mencari uang yang sebenarnya, sampai-sampai tantenya itu memberikan dia uang untuk modal buka restoran makanan Cina. Tapi uangnya dikembalikan ke tantenya dan untung aja dia tetap ya untuk berkarya di dunia film, dan sekarang lihat aja hasilnya. Oke pemirsa, demikian tadi liputan mengenai sutradara Ang Lee. Saya Debbie Small Petlis dan YUNHK, kita kembali ke Santi dan Ian. Terima kasih Debbie, waduh liputannya menarik banget ya. Sutradara Ang Lee. Nah, terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah ikutan ngobrol bareng kita di Twitter, yaitu di #VOA Career Day, dan juga nge-like kita di VOA Pop News di Facebook kita. Dan juga pertanyaan-pertanyaan sudah masuk banyak banget. Kita pengen jawab semuanya, mungkin waktunya nggak cukup, tapi bisa kita seleksi ya salah satu mungkin bisa nih. dong. Ada Salah dong, satunya pasti. adalah dari Facebook nih kali ini. Dari Foni Naomi Pandeirot. Pertanyaan adalah pengen deh ke Amrik tapi nggak punya saudara di sana, apa bisa? Terus ada nggak sih perkumpulan orang Indonesia yang bisa kita datengin karena kita sebagai pendatang baru? Dan info-info untuk kita supaya bisa kerja di sana, carinya di mana? Oke, thank you banget Foni atas pertanyaannya ya. Ini emang pertanyaan bagus banget. Dan thank you banget udah bisa emang ada tertarik untuk datang ke Amerika. Ya datang aja dulu sebagai turis, lihat-lihat dulu kota Amerika seperti apa, suka atau enggak. Saya dulu juga contohnya seperti itu, lihat dulu memilih-milih sekolah, lihat dulu di sini bisa nggak ya tinggal di sini. Nah memang saya waktu dulu awalnya kan sekolah ya. Nah bagus banget untuk ngebuka peluang ataupun juga untuk ngelihat suasana di sini mana yang suka, baru bisa memutuskan gitu loh. Dan yang terpenting adalah banyak banget paguyuban atau juga perhimpunan masyarakat Indonesia pelajar juga ada di sini, namanya Permias, dan juga paguyuban keluarga Indonesia ada di beberapa kota-kota besar di Amerika. Ada, jangan takut, pasti ada. Ada kampung Indonesia juga. Kampung Indonesia sampai produk Indonesia juga lengkap, masih bisa dicari. Nah kalau misalnya Foni ingin mencari kerja, itu biasanya nomor satu adalah caranya of course online ya. Ya, salah satunya online. Cari lowongan online. Tapi kalau misalnya lewat networking juga banyak. Nah, mungkin dari teman-teman bisa dapat. Benar sekali, karena memang sifatnya itu adalah networking atau memulai peluang baru dengan teman-teman baru ataupun juga sesuai dengan profesinya, begitu ya, berkenalan dengan orang-orang. Itu adalah salah satu budaya yang penting untuk mencari pekerjaan di sini di Amerika. Contohnya saya misalnya waktu itu nggak cuma sekolah aja gitu, bergaul sama teman-teman yang lain yang di bidangnya, dan kita tahu ada peluang, dapat rekomendasi. Nggak salah kok, tetap belajar jadi kutu buku, tapi bergaul sedikit nggak apa-apa, buka peluang. Bergaul itu penting, bergaul itu namanya networking, tapi lebih penting lagi kalau misalnya di sini namanya adalah assimilated networking. Wah, bahasa Inggrisnya bagus ya. Ngomong-ngomong kita boleh lama-lama nggak sih di sini tulisannya no parking nih pemirsa? No parking, tapi boleh standing kok kayaknya. Tapi nggak apa-apa pemirsa, masih dari suasana downtown DC. Begini ini nih suasananya, dan kita seneng banget ada di outdoor suasana downtown Washington DC di musim semi seperti ini. Karena semuanya pada pengen keluar, udah capek sama musim dingin. Udah capek, kita juga sepertinya udah selesai kerja nih ya, mau istirahat dulu pemirsa. Thank you so much, thank you juga Foni dan pemirsa lainnya yang udah ngawal di Facebook kita dan juga Twitter dan ngobrol lewat #VOA Career Day. Dan kalau gitu ketemu lagi ya di next episode ya. Kita mau ke salah satu restoran ini nih. Banyak banget Jam pilihannya. makan siang kayaknya sekarang nih. Lapar banget. Oke pemirsa, we'll see you next time. Thank you again. Bye. Yang ini? Yang ini aja deh.